Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, kalau kita dengarkan banyak orang bertanya, pintu surga di mana sih pintu surga? Pintu surga itu, bahkan ada juga satu lantunan dari grup Gigi, pintu surga, di mana engkau berada. Kira-kira segitu, sepenggal bait daripada pintu surga. Orang bertanya, di mana sih pintu surga? Bagaimana cara masuk surga? Padahal Allah sudah memberikan clue, memberikan petunjuk bahwa pintu surga itu ada di sekitar kita. Contoh, bagi orang yang masih memiliki orang tua, berbakti kepada orang tua, hormat dan santun pada orang tua, tidak berkata atau tidak menyakiti hatinya, maka mendapatkan satu pintu surga. Syarat dan ketentuan tentu berlaku. Artinya, kalau kita kembali ke surat Al-Baqarah tadi, bahwasanya orang yang beriman dan bertakwa, nah itu yang dijamin masuk surga. Beriman itu apa sih? Beriman itu artinya adalah kita percaya, yakin bahwa Allah Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu, Tuhan yang Maha Esa. Dan selain beriman juga bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu tentu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi rekan-rekan yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Baqarah tadi Allah sudah sampaikan, orang yang beriman dan bertakwa itu jaminannya surga dan mereka kekal di dalamnya. Bukankah tujuan akhir kita adalah surga? Kalau tujuan kita ke sana, tentu kita akan senantiasa melakukan sesuatu yang mengarah mendapatkan surganya. Jadi kalau dalam kehidupan ini tentu banyak halangan, banyak ujian, ya biasa-biasa sajalah. Karena sesungguhnya ujian yang terberat itu adalah ujian para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu ujiannya luar biasa. Ada yang ditelan ikan, ada yang dibakar, ada yang dikejar-kejar mau dibunuh sampai ke pinggir laut, ke pantai. Mau kemana lagi ini? Jadi pertolongan Allah itu pasti akan datang kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi ujian yang terberat itu adalah para nabi dan rasul, dan sesudahnya baru sampai ke kita ini yang paling ujung. Jadi kita sebenarnya adalah umat yang paling ujung sekarang ini. Jadi kalau dihitung daripada ujian, mungkin yang paling ringan, karena yang paling berat adalah para nabi dan rasul, dan sesudahnya. Jadi kalau ada orang yang berkeluh kesah, aduh berat bener ujiannya, ya Allah,
apa dosa dan salahku? Lah, dia dosanya, salahnya aja dia nggak tahu. Dia mau hidup senang. Ya, kita selalu harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang punya salah. Kalau kita menyadari itu, jadi kita akan senantiasa fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan untuk mendapat atau meraih agar Allah tetapkan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Kembali kepada pintu surga, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, pintu surga itu sangat dekat dengan kita. Orang tua dengan anak, melayani anak dengan amanah, tanpa pamrih, tanpa memperhitungkan, wah nanti udah besar saya ikut mereka harus merawat saya. Nggak perlu. Kewajiban orang tua adalah membawa anaknya sampai dewasa, memberikan ilmu agama, dan harus survive. Mereka harus bisa survive di dunia yang makin kompetitif ini. Hanya itu. Jadi tidak perlu kita mengharap dari anak supaya nanti anak itu atau anak kita merawat kita dan lain sebagainya. Begitu juga dengan anak. Pintu surganya di orang tua. Sudah jelas, hormati dan santun kepada orang tua. Atau suami istri, suami menghormati istri. Begitu juga sebaliknya, istri menghormati suami. Sehingga semua akan berjalan dengan tenang dan nyaman. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah pintu surga itu dekat dengan kita. Dimanapun kita berada, di kantor, di jalan, di rumah, dimanapun, di pasar, itu adalah sebenarnya kunci menuju surga selama kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tidak hanya berbuat baik, yang terpenting adalah beriman dan bertakwa. Karena masuk surga itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pahala yang dimiliki, tapi lebih kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya, dan saya mohon ampunannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.